Halo semua, masih di channel Langit Geo. Kali ini kita membahas materi struktur keruangan kota. Sesuai dengan KD 3.2, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan KD 4.2, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita diharapkan mampu untuk memahami struktur keruangan kota. Yang pertama kita melihat pengertian kota. Pengertian kota ada beberapa. Yang pertama, menurut Bintarto. Bintarto mengatakan, kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Sedangkan menurut Amos Rapoport mengatakan, kota memiliki dua definisi, yaitu secara klasik dan modern. Secara klasik dia mengatakan, kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar dan padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Sedangkan secara modern, kota adalah suatu pemukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota, tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hierarki tertentu. Sedangkan menurut Djoko Sujarto, kota didefinisikan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara demografi, kota merupakan pemusatan penduduk yang tinggi dengan kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Secara sosiologi, kota merupakan wilayah yang bersifat heterogen yang melingkupi kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan secara ekonomi, kota merupakan wilayah dengan proporsi lapangan pekerjaan yang dominan di sektor non-pertanian, seperti industri, perdagangan, pelayanan, dan transportasi. Secara fisik, kota didefinisikan sebagai suatu wilayah dan struktur binaan. Dan secara administrasi, kota merupakan wilayah yang memiliki wewenang yang dibatasi dan ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikatakan bahwa suatu kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota ada dua. Yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik berarti ciri yang bisa kita lihat, yang tampak pada sebuah kota. Yang pertama kita melihat di kota banyak terdapat gedung-gedung bertingkat ataupun gedung-gedung pencakar langit. Yang kedua, di kota terdapat alun-alun, yaitu lapangan terbuka, tempat berkumpulnya orang banyak. Yang ketiga, di kota disediakan adanya areal parkir. Kemudian yang keempat terdapat pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Lalu kota memiliki pusat pemerintahan atau kota memiliki gedung-gedung pemerintahan. Yang berikutnya, kota lengkap dengan fasilitas umumnya. Sedangkan ciri yang kedua, yaitu ciri non-fisik kota, yaitu ciri sosial yang melekat pada masyarakat kota. Yang pertama, masyarakat kota adalah masyarakat yang heterogen, beragam, baik dari segi mata pencaharian maupun etnis dan lain-lain. Yang kedua dikatakan masyarakat kota bersifat Gesellschaft atau Patembayan, yaitu suatu sistem kekerabatan yang kurang karena mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga, mata pencahariannya bersifat non-agraris, kebanyakan di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Lalu yang keempat, memiliki pola pikir yang rasional dan ilmiah. Dan yang kelima, adat istiadat sudah ditinggalkan. Kemudian yang keenam, terjadi pemisahan kelompok sosial atau segregasi antara pemukiman kaum elit dan pemukiman kaum kumuh. Kemudian ada zona keruangan kota. Secara umum, zona keruangan kota bisa dibedakan ada 4. Yang pertama adalah inti kota atau CBD. Yang kedua adalah selaput inti kota. Yang ketiga kota satelit. Dan yang keempat suburban. Selaput inti kota masih memiliki 4 keruangan, yaitu sentralisasi, desentralisasi, nukleasi, dan segregasi. Kita lihat yang pertama inti kota atau core of city atau central business district atau biasa juga disebut pusat daerah kegiatan, yaitu merupakan pusat dari segala kegiatan baik untuk kegiatan ekonomi, perdagangan, politik, sosial, perkantoran, pertokoan, pemerintahan, dan kegiatan lain-lain itu akan dipusatkan di dalam inti kota. Kemudian yang kedua adalah selaput inti kota.
Selaput inti kota terbentuk karena inti kota sudah tidak mampu lagi menampung segala kegiatan di dalamnya. Nah, di dalam inti kota terdapat 4 keruangan. Yang pertama adalah sentralisasi, yaitu pola keruangan yang mendekati pusat kegiatan utama. Kemudian yang kedua desentralisasi, suatu pola keruangan yang sudah menjauhi pusat kegiatan utama. Desentralisasi pada akhirnya akan membentuk nukleasi, yaitu terbentuknya pusat kegiatan baru jauh dari pusat kegiatan utama dan tentu saja ukurannya lebih kecil. Dan yang keempat adalah segregasi, yaitu terjadinya pemisahan kelas-kelas pemukiman antara kaum elit dan kaum kumuh. Kemudian yang ketiga, ada kota satelit atau kota produksi, yaitu daerah yang menjadi pendukung bagi kota sebagai tempat pengolahan bahan-bahan mentah. Maka di dalam kota satelit kita akan dengan mudah menemukan terbentuknya kegiatan-kegiatan industri. Kemudian yang keempat adalah suburban, yaitu daerah yang terletak di pinggir kota atau di tepi kota dan merupakan tempat tinggal bagi komuter atau pengelaju, yaitu orang yang bertempat tinggal di pinggiran kota tetapi bekerja di pusat kota sehingga setiap hari melakukan perjalanan secara harian. Kemudian tahapan perkembangan kota, kita akan melihat tahapan perkembangan kota yang pertama dari Lewis Mumford dan yang kedua dari Griffith Taylor. Menurut Lewis Mumford, kota dibagi ke dalam 6 fase perkembangan. Fase yang pertama dia sebut eupolis, yaitu kota yang baru tumbuh. Fase yang kedua adalah polis, adalah kota yang sudah berkembang, namun corak kehidupan masyarakat kotanya masih bersifat agraris. Yang ketiga adalah fase metropolis, yaitu suatu kota yang corak kehidupannya sudah diwarnai dengan kegiatan industri. Lalu fase yang keempat adalah megapolis, istilah untuk menyatakan dari beberapa kota metropolis yang berdekatan. Kemudian yang kelima adalah trianopolis, kota yang sudah sangat padat penduduk. Biasanya kota ini dipenuhi dengan permasalahan sosial dan permasalahan ekologi. Kemudian yang terakhir adalah kota nekropolis, kota yang sudah ditinggalkan, kota yang sudah hancur, ataupun kota yang sudah runtuh. Sedangkan menurut Griffith Taylor, kota terbagi ke dalam 4 stadium perkembangan. Stadium yang pertama adalah stadium infantil, yaitu kota yang baru saja berkembang, baru saja bertumbuh. Dan di dalam stadium infantil tidak ada pemisahan kawasan, baik itu untuk kawasan perdagangan maupun pemukiman. Artinya, di dalam kota infantil belum ada peruntukan-peruntukan ruang. Yang kedua adalah stadium juvenil. Pada stadium juvenil kita melihat banyak bangunan-bangunan yang tua mulai digantikan dengan kehadiran bangunan yang baru. Pada stadium juvenil sudah terjadi pemisahan kawasan, yaitu peruntukan ruang, baik untuk kawasan perdagangan, pemukiman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah stadium major, di mana perkembangan kota yang terjadi secara teratur dan mengikuti rencana tertentu. Artinya, pembangunan yang terjadi di dalam stadium major bukan karena untuk mengatasi suatu permasalahan kota, melainkan sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Yang keempat adalah senil, di mana terjadi kemunduran di dalam kehidupan kota di segala bidang kehidupannya, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, demikianlah struktur keruangan kota bagian yang pertama. Selamat belajar dan tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.